إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya likulli zamanin madha ayah. Setiap zaman yang telah berlalu memiliki sejarah sendiri dan ciri khusus sendiri. Jadi mulai Nabi Adam alaihissalam diciptakan sampai detik ini, maka setiap manusia memiliki sejarahnya masing-masing. Maka kalau kita ingin melihat dan menghitung sudah berapa lama kita hidup dan sejarah apa yang telah kita torehkan, ukiran-ukiran kehidupan apa yang telah kita siapkan, pertanggungjawabannya untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak Nabi Adam alaihissalam sampai detik ini, manusia dengan sejarah yang mereka lalui, kadang kita mengingat sejarah kita, kadang kita menangis. Ketika kita mengingat bagaimana kehidupan para nabi, hanyalah tinggal kenangan. Tidak ada yang abadi zaman rahmatullah. Maka umur yang Allah berikan kepada kita tidak terlepas dari 3 zaman. Yang pertama adalah zamanun madha, zaman yang telah lampau, zaman yang telah lalu. Dan Allah banyak memberikan kepada kita semuanya pelajaran yang sangat besar. Bagaimana kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan karena kedurhakaan mereka, pertentangan mereka, pembangkangan mereka, kedurhakaan mereka kepada Allah, kesyirikan mereka. Dan Allah juga kisahkan bagaimana orang-orang yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan para nabi, yang kemudian mereka diselamatkan dari siksaan Allah. Mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itulah yang kita inginkan. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, setiap manusia punya sejarah sendiri. Mereka dalam perjalanan kehidupan ini, ya kadang diperhadapkan sesuatu yang mengenakkan dan kadang diperhadapkan dengan sesuatu yang dia benci atau dia senangi. Maka demikianlah hidup zaman rahmatullah. Hidup itu akan silih datang berganti. Ada bahagia, ada sengsara, ada lapang, ada kesempitan. Dan tidak ada ceritanya orang di dunia ini nikmat terus. Dan tidak ada juga di dunia ini manusia yang sengsara terus. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami pergilirkan waktu di tengah-tengah manusia agar manusia itu sadar diri bahwasanya mereka berada di permukaan bumi ini sifatnya sementara. Cepat atau lambat mereka akan meninggalkan kehidupan dunia ini menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dan zaman rahmatullah, ketahuilah bahwasanya kehidupan perjalanan Nabi kita alaihissalatu wassalam tidak sama dengan kehidupan umat yang telah menginjakkan kaki di dunia. Perjalanan kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam adalah perjalanan yang penuh dengan
faedah-faedah, manfaat-manfaat, kegunaan yang sangat berharga bagi kita semuanya di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Sebab semua perjalanan kehidupan Nabi kita alaihissalatu wassalam yang Allah siapkan untuk manusia sebagai teladan adalah merupakan uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah merupakan contoh teladan yang baik bagi siapa manusia yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kelak sampai ke negeri akhirat. Oleh karenanya jemaah rahmatullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menapak tilas sesaat demi sesaat fase dari fase perjalanan kehidupan Nabi kita alaihissalatu wassalam, mulai beliau lahir sampai kelak beliau meninggalkan kehidupan dunia ini. Karena kenapa jemaah rahmatullah? Para ulama mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi alaihissalatu wassalam, tujuan pokok dari diutusnya Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi alaihissalatu wassalam di setiap apa yang beliau ucapkan, di setiap apa yang beliau lakukan, khususnya kita sebagai umatnya Nabi alaihissalatu wassalam, ketika kita berakidah kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita menjadi suami di rumah atau menjadi anak yang masih ada memiliki orang tua, kita memiliki tetangga, kita memiliki sahabat, maka sungguh Nabi alaihissalatu wassalam adalah teladan dari semua sisi kehidupan umat manusia. Tidak ada celah. Oleh karenanya jemaah rahmatullah, tidak ada manusia yang paling merindukan wajah Nabi alaihissalatu wassalam kecuali para sahabat. Jadi sahabat itu sehari tidak melihat wajah Nabi alaihissalatu wassalam, mereka sangat merindukan wajah Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai-sampai di antara sahabat dahulu sangat membenci Nabi kita. Dia sangat memerangi Islam. Bahkan dia pernah mengatakan, sesungguhnya tidak ada wajah yang paling saya benci melebihi wajahnya Nabi alaihissalatu wassalam, melebihi wajahnya Muhammad. Dan tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agama Islam, dan tidak ada kota yang paling aku benci kecuali Madinah. Dan lihat, banyak orang seperti itu. Mereka membenci Islam. Mereka membenci sunnah dengan melabelkan sunnah dengan Wahabi. Semua orang yang berjalan di atas sunnah Wahabi. Arab Saudi yang menghidupkan sunnah negeri Wahabi. Jenggotan Wahabi, cingkrang Wahabi. Na'udzubillah. Ketahuilah jemaah rahmatullah, saya ingin tegaskan, hati-hati mengucapkan kata Wahabi, mengatasnamakan sunnah. Setiap kali anda melihat orang menghidupkan sunnah, anda katakan Wahabi, sama dengan menghina sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Hati-hati jemaah rahmatullah. Dan menghina sunnah adalah termasuk amalan kekufuran. Allah mengatakan, mengancam orang yang suka mengejek sunnah. Dan kadang banyak orang mengejek sunnah, jenggot dibilang kambing, cingkran dikana kebanjiran, cadar dikatakan ninja. Na'udzubillah. Jaga lisan kita jemaah rahmatullah, karena tidak ada yang menghinakan sunnah kecuali orang kafir dan munafik. Tidak ada yang merendahkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam kecuali di dalam diri mereka ada kemunafikan. Allah mengatakan, kul abillah, apakah dengan ayat-ayat Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang berkaitan dengan Rasul, sunnah Rasul, kuntum tastahzi'un, kalian mengejek sunnah Rasul, kalian mencela sunnah Rasul, kalian merendahkan sunnah Rasul, mengatasnamakan, memberikan lakop-lakop jelek terhadap sunnah Rasul. Hati-hati. Allah mengatakan, la ta'tadiru,
Jangan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini yang kita khawatirkan. Keimanan telah dicabut setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kita merendahkan, menghinakan, mempermainkan, mengolok-olok Allah, ayatnya dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka zaman rahmatullah, tidak ada kerinduan seorang hamba terhadap nabinya kecuali kita menantikan perjumpaan dengan Nabi alaihi salatu wassalam kelak di telaga beliau. Nabi SAW satu ketika beliau memberikan sebuah urusan kepada sahabatnya. Maka ada sahabat yang lain datang kepada beliau, "Ya Rasulullah, tidak maukah engkau berikan aku urusan, sebuah pekerjaan sebagaimana engkau berikan pekerjaan kepada si fulan?" Maka apa kata Nabi SAW? "Bersabarlah engkau wahai sahabatku dengan ujian dunia." Naam, zaman rahmatullah. Keadaan dunia ini menghancurkan agama kita. Keadaan dunia membuat kita lalai dari mengingat Allah. Keadaan dunia melalaikan kita salat. Keadaan dunia melalaikan kita banyak berzikir kepada Allah. Naam, dunia sangat luar biasa menghancurkan seorang hamba. Dan fitnah yang muncul zaman rahmatullah, betapa banyak kita saksikan dahulu ada orang yang rajin ta'lim. Ada orang yang ketika melaksanakan solat 5 waktu berada di saf-saf pertama. Namun perlahan, hari demi hari dia pun kehilangan jati dirinya seorang muslim. Dia disibukkan dengan dunia. Maka seorang istri, kadang juga istri itu berpengaruh dengan dunia agama seorang suami. Betapa banyak seorang suami yang karena mungkin diberikan beban yang sangat berat oleh istrinya. Kadang istrinya suka mengeluh tidak cukup dengan nafkahnya. Kadang istrinya banyak keinginan sehingga seorang suami tak kala melihat keluh kesahnya istrinya, dia pun tidak bisa bersabar sehingga dia menjadikan dunianya untuk mengejar dunia, menjadikan waktunya untuk mengejar dunia, melalaikan negeri akhirat. Maka ketahuilah, rumah tangga yang paling indah adalah rumah tangga yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, "Isbir wahai sahabatku, sabarlah engkau dengan kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan tangisan air mata, yang penuh dengan kekecewaan." Dunia ini penuh dengan kekecewaan zaman rahmatullah. Kemudian Nabi SAW, "Bersabarlah engkau dengan kehidupan dunia ini sampai kelak engkau berjumpa denganku di telaga Nabi SAW." Maka perjumpaan yang paling indah zaman rahmatullah, mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut, adalah ketika seorang hamba berjumpa dengan Nabi SAW di telaga Nabi SAW. Yang kemudian seorang hamba itu meminum dari telaga Nabi SAW yang airnya lebih putih dari susu, yang manisnya lebih manis daripada madu. Siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Untuk siapa telaga tersebut? Mereka diperuntukkan bagi hamba yang senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Karena fitnah sunnah sangat luar biasa zaman rahmatullah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban." Islam ini datang dalam keadaan asing. Banyak orang ketika melihat sunnah itu asing. Melihat ada saudaranya berjenggot, asing dia lihat, aneh. Melihat istrinya saudaranya bercadar, dianggap asing. Melihat saudaranya celana cingkrang, asing. Maka beruntunglah kata Nabi SAW orang yang asing itu. Karena kalau antum sudah merasa asing di tengah-tengah manusia, padahal mereka adalah orang muslim. Antum berada di negara yang mayoritas muslim, tapi antum asing dengan sunnah, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Kenapa zaman rahmatullah? Karena para ulama mengatakan, kenapa orang menganggap sunnah itu asing? Karena banyak manusia beragama tidak di atas sunnah. Banyak orang beragama dengan akalnya.
Banyak orang beragama dengan hawa nafsunya. Banyak orang beragama karena melihat amalan tersebut itu baik. Seperti misalnya beberapa dewasa yang lalu muncul Islam Nusantara menyaingi Islamnya Saudi. Padahal Islam ini datang dari mana? Zaman rahmatullah, dari negeri Arab Saudi. Dan Islam itu cuma satu, tidak berbilang. Adapun ormas Islam, partai-partai Islam itu hanya wasilah. Dan itu bukan tujuan. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu satu dan tidak berbilang. Islam yang dibawa oleh Nabi adalah ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang yang beragama Islam sebagaimana Islam kata Nabi SAW dan sunnahnya para sahabatku. Itu Islam zaman rahmatullah. Dengan banyaknya warna, dengan banyaknya metodologi dalam beragama, maka tinggalkan semua cara beragama kecuali kita beragama sebagaimana agamanya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka zaman rahmatullah, insyaallah taala fase demi fase kita akan menyebutkan kisah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam. Karena perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam sejak beliau diangkat, sejak beliau dilahirkan, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian berdakwah di kota Mekah dan Madinah, sampai beliau wafat, memberikan pelajaran buat kita semuanya. Ternyata kita berjalan di atas agama yang mudah. Ternyata kita dengan agama Islam, ujian yang kita hadapi belum seberapa dengan ujian yang pernah dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ketika mereka berjalan di atas agama ini. Maka zaman rahmatullah, minimal ada 4 poin yang penting kita perhatikan ketika kita membaca kisah perjalanan Nabi SAW. Yang pertama zaman rahmatullah adalah dengan mempelajari kisah perjalanan Nabi SAW, maka yang akan lahir di dalam diri kita adalah kita berusaha bagaimana mengikuti sunnah Nabi SAW. Dengan mempelajari perjalanan hidup Nabi SAW, ketika kita mungkin seorang suami, maka kita bisa menjadi suami sebagaimana Nabi SAW. Ketika kita mungkin menjadi pejabat, maka dengan mencontoh sunnah Nabi SAW, kita berusaha menjadi pejabat sebagaimana pejabatnya Nabi SAW. Ketika kita menjadi seorang tetangga, maka dengan mengkisahkan, dengan menceritakan sisi perjalanan Nabi SAW, kita pun berusaha menjadi orang yang ketika bertetangga tidak menzalimi tetangga yang lainnya. Inilah hikmahnya zaman rahmatullah. Karena banyak manusia yang mereka mengatasnamakan dirinya Islam, tapi suka menzalimi orang lain. Banyak orang yang mengatasnamakan dirinya Islam, seorang Muslim, tapi dia suka menipu. Banyak orang yang mengatasnamakan dirinya seorang Muslim, tapi dia jarang melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditekankan di dalam agama kita. Betapa banyak orang Muslim tapi tidak sholat. Betapa banyak seorang Muslim tapi suka menipu. Betapa banyak seorang Muslim tapi dia seke, bakhil, pelik. Inilah yang kita tidak inginkan zaman rahmatullah. Jangan sampai kita seorang Muslim hanya sekedar label. Kita seorang Muslim hanya sekedar KTP. Tapi ketika kita ditanya apa haknya seorang Muslim di dalam agama ini, dia pun tidak tahu. Bahkan sampai detik ini zaman rahmatullah, masih banyak orang yang salah ketika berwudu. Ini musibah di atas musibah. Padahal dia hidup di negeri Muslim, mayoritas Muslim. Dia hidup di lingkungan yang semuanya orang Muslim. Dia dekat dengan masjid, tapi kenapa dia belum bisa membaca Quran? Kenapa ketika dia sholat masih salah-salah sholatnya? Inilah yang kita tidak inginkan zaman rahmatullah. Dan penekanan kita mempelajari sisi perjalanan Nabi SAW agar kita berusaha mencontoh Nabi SAW dalam segi akidah, ibadah, muamalah, dan ketika juga berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua zaman rahmatullah. Poin yang kedua, mengapa kita kemudian mempelajari perjalanan kehidupan Nabi SAW agar kita bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Karena banyak orang memahami Quran tidak sebagaimana pemahaman yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi SAW
dan yang kemudian diwariskan oleh para sahabat ridwanullahi jami'an. Dan kemarin-kemarin ada sebagian orang yang katanya dia seorang cendekiawan muslim. Ketika banyaknya terjadi gerakan radikalisme atau terorisme, nanti kita akan bahas, termasuk munculnya ajaran khawarij, pemikiran khawarij itu sudah ada di perjalanan Nabi SAW, sudah ada sejak dahulu benih-benihnya. Maka ada orang mengatakan baiknya Al-Quran itu direvisi. Tahu direvisi zaman rahmatullah. Ada ayat Quran yang harus dikurangi atau dihilangkan. Karena kenapa katanya? Hampir semua mereka yang berjalan di atas radikalisme dan terorisme itu dalilnya Quran dan Sunnah. Apakah pendapat ini benar atau tidak? Zaman rahmatullah. Apakah memang Al-Quran harus direvisi atau tidak? Jawabannya tidak. Yang direvisi adalah pemahaman manusia berdasarkan Al-Quranul Karim. Karena banyak orang beragama menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akalnya sendiri. Banyak orang beragama sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Banyak orang beragama dia mentakwilkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana ayat yang sering kita berdialog, kalau kita berdialog dengan orang-orang ekstremisme, orang-orang yang berpemahaman radikal, itu ayatnya senantiasa yang dibaca bahwasanya wa man yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu terus ayatnya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga mereka mengatakan Indonesia ini bukan negara muslim. Indonesia ini adalah negeri taugut. Indonesia adalah negeri kafir. Karena kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya kalau orang pemahamannya setengah-setengah, mungkin dengan dia mendengar pemahaman ini dia mengatakan betul toh kita wah. Cocok kita wah. Bisa kita lihat bagaimana semua mungkin di sisi pemerintahan banyak tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan ini zaman rahmatullah adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang salah. Karena kalau ayat ini dibawa, digiring oleh orang yang rusak akalnya, maka tidak ada keamanan yang terjadi di negeri ini. Yang kerjanya hanyalah membom di sana sini. Inilah bahayanya zaman rahmatullah. Kalau orang memahami Quran tidak bertanya kepada para ulama. Memahami Quran dan Sunnah tidak bertanya kepada yang lebih berilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu, para ulama, apabila kalian tidak memiliki ilmu. Dan salah satu kesalahan di orang di zaman sekarang ini adalah mereka banyak membaca tanpa banyak bertanya. Ini bahaya. Sebagaimana Imam Bukhari menuliskan sebuah riwayat dan disebutkan oleh para ulama yang lainnya, ada seorang pemuda yang dia rajin membaca. Di mana pemuda ini suatu ketika membaca sebuah hadis yang mungkin saya pernah kisahkan sebagian teman-teman. Hadisnya apa? Yang tertulis di buku hadis tersebut, Al-Habbatus Sauda dawa'un likulli da. Bahwasanya Habbatus Sauda, al-habba, hak tulisannya, adalah merupakan obat dari segala macam penyakit. Tetapi anak muda ini karena tidak paham bahasa Arab, tidak paham baca kitab, akhirnya dia membaca al-habba dibaca al-hayyatu. Tahu al-hayya zaman rahmatullah? Yang tadinya al-habba dibaca al-hayya. Al-hayya itu adalah ular. Jadi salah baca. Yang tadinya yang seharusnya adalah al-habbatus sauda, dia membaca al-hayyatus sauda, ular hitam adalah obat dari segala macam penyakit. Dia pun menelan mentah-mentah apa yang dia baca, apa yang dia dapatkan di tulisan hadis tersebut. Sehingga dia mencari ular hitam di sebuah perkampungan, dan dia pun mendapatkan ular tersebut dan dia memasaknya dan dia makan. Apa yang terjadi?
is dead. Inilah bahayanya zaman rahmatullah, kalau orang rajin baca tapi tidak rajin bertanya. Karena kadang bacaan kita tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh para ulama. Kadang apa yang kita pahami berbeda apa yang disimpulkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya zaman rahmatullah, ulama kemudian mengatakan Al-Quran diturunkan oleh Allah secara bertahap. Bahkan hampir semua kejadian yang terjadi di perjalanan kehidupan Nabi SAW itu kemudian Allah turunkan ayat demi ayat. Maka ketika kita membaca sirah perjalanan Nabi SAW, kita kemudian memungkinkan lebih mengetahui ternyata ayatnya demikian dan pemahamannya demikian. Ayatnya tidak sama dengan apa yang diyakini si fulan. Ayatnya tidak seperti implementasi daripada yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, ketika kita memahami Quran sesuai dengan pemahaman kita, masing-masing kita ada pemahamannya, masing-masing kita berbeda kualitas pendapatnya, maka jangan sampai terjadi perbedaan karena salah pemahaman menurut versi kita masing-masing. Maka sudah ada berapa? Sudah 2 poin. Jadi poin yang pertama, dengan membaca sejarah perjalanan Nabi SAW, kita berusaha mengikuti bagaimana Nabi SAW beragama, membangun pondasi hidup kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan kita terapkan dengan istri kita, kita terapkan dengan anak-anak kita. Karena di rumah zaman rahmatullah banyak perkara yang merusak moral anak kita. Ya kadang anak kita itu menjadikan Doraemon, apalagi menjadikan Shinchan, Power Rangers sebagai orang yang mereka teladani. Hati-hati. Bahkan zaman rahmatullah tidak sedikit di antara manusia yang suka film horor. Tahu film horor zaman rahmatullah? Film horor itu sangat merusak karakter akidah anak. Karena kadang ada anak ketika dia menonton film horor, timbul di dalam dirinya rasa takut selain daripada Allah. Jadi jangan menganggap kecil perkara tersebut. Jadi kadang anak kita tidak mau kencing sendiri karena terbayang yang namanya hantu. Apalagi kadang juga orang tua seperti itu. Ya kadang timbul di dalam dirinya sifat takut karena setelah menonton film horor. Maka banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kita mengidolakan orang-orang kafir. Anak-anak kita mengidolakan setiap perkataannya, dia menyebut orang-orang yang dia idolakan. Padahal dia orang kafir yang tidak memiliki adab dan akhlak. Yang kalau mereka bersosialisasi, mereka seperti binatang tanpa ada rasa malu. Maka jangan zaman rahmatullah. Maka dengan berusaha kita belajar mempelajari sisi perjalanan Nabi SAW, bagaimana kemudian kita menerapkan konsep kenabian di dalam rumah kita, bawa kenabian di dalam rumah kita. Kemudian yang kedua, ya dengan mempelajari kisah perjalanan Nabi SAW, kita pun kemudian zaman rahmatullah bisa memahami Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah, poin yang ketiga, dengan mempelajari sejarah perjalanan Nabi SAW, maka kita bisa lebih memahami apa yang dimaksudkan dalil-dalil yang bersifat hadis. Jadi dalil yang Allah turunkan untuk manusia, dalil yang Allah berikan kepada umat manusia dan tidak ada yang lainnya adalah Quran dan Sunnah. Maka kalau kita beragama zaman rahmatullah, jangan pernah lepas agama kita ini dari Quran dan Sunnah. Jadi jangan berkata sesuatu ini halal, ini haram, kecuali kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Jangan pernah kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, kecuali kita kembalikan semua amalan kita kepada Quran dan Sunnah. Makanya para ulama dahulu zaman rahmatullah senantiasa menukilkan ilmu yang sampai kepada kita dengan riwayat-riwayat yang mereka miliki, dengan riwayat-riwayat pendalilan yang mereka dapatkan. Untuk apa? Agar jangan sampai kita beragama tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dan hadis ini zaman rahmatullah beragam. Ada hadis mutawatir, ada hadis hasan, ada hadis sahih, dan ada hadis ahad. Dan yang paling berbahaya yang diamalkan adalah hadis palsu atau hadis yang tidak berdasarkan, tidak sampai ke Nabi SAW. Dan ini banyak.
Dan tidak sedikit kaum muslimin itu melakukan zikir tertentu. Bahkan saya pernah mendapatkan ada sebagian saudara kita itu berzikir itu sampai ratusan kali dengan sebuah zikir yang diajarkan oleh gurunya. Ketika saya tanya, zikir tak ini dari mana kita dapat ke? Dia katakan, zikir ini saya dapatkan dari guru saya. Karena guru saya ini sudah dilantik jadi wali. Siapa yang lantik jadi wali? Gurunya juga yang lantik jadi wali. Gurunya siapa yang lantik? Gurunya juga. Terus menerus antara guru dengan guru saling melantik jadi wali. Maka tidak sedikit di antara saudara kita yang masih memiliki pemahaman ada wali orang gila. Kenapa? Zaman rahmatullah. Orang masih berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini karena mereka mengamalkan hadis yang tidak sahih dari Nabi SAW. Hadis dusta untuk melegalkan keyakinan-keyakinan yang rusak mereka. Mereka satu sama yang lainnya untuk merekrut. Jadi juga mereka merekrut. Menggaik orang-orang di sekitar kita. Yang notabene-nya ini kaum muslimin memang kadang mereka ini hampa dengan agama. Mereka bersemangat untuk belajar, tapi salah guru kasihan. Salah hijrah. Banyak orang antusias untuk belajar. Banyak orang antusias untuk hijrah. Makanya jangan salah hijrah. Karena Islam sudah disebutkan oleh Nabi SAW terpecah belah menjadi berapa golongan? Dalam riwayat yang lainnya terpecah 72 golongan. Dalam riwayat yang satunya terpecah 30 golongan. Hati-hati ke zaman rahmatullah. Dan umumnya sekarang zaman rahmatullah, orang beragama dengan tarekat-tarekat tertentu. Dengan tingkatan-tingkatan tarekat tertentu. Nanti kita akan bahas. Ya ini banyak terjadi. Sehingga ketika mereka dalam keadaan tarekat tertentu, mereka kemudian mengatakan, saya tidak sholat lagi seperti Anda sholat. Saya tidak berpuasa lagi seperti Anda berpuasa. Karena apa yang Anda lakukan itu baru hanya sekedar ma'rifat. Kalau saya sudah tarekat tertentu, sehingga saya bisa langsung bermunajat, langsung kepada Allah tanpa mereka Jibril lagi. Ini banyak. Kenapa zaman rahmatullah? Karena mereka tidak mau berusaha mencari apakah yang mereka amalkan ini, hadis yang mereka amalkan, apakah sahih atau tidak. Asal caplok saja. Asal ikut saja. Asal mendengar saja. Cocok itu apa lagi. Hati-hati zaman rahmatullah. Tidak sedikit guru spiritual itu melakukan trik-trik sulap untuk menipu orang-orang yang mengikutinya. Ya seperti kemarin ada orang yang bisa menggandakan uang. Ya dianggap gus, dianggap kiai, dianggap sepuh. Dia bisa menggandakan uang. Padahal uang yang gandakan adalah uang palsu semuanya. Dan banyak tuh orang yang percaya. Dan bukan anak SD. Rata-rata ada yang profesor, ada yang doktor. Kenapa? Zaman rahmatullah. Karena orang itu mudah percaya dengan seperti ini. Mudah percaya dengan sulap. Mudah percaya dengan hal tipuan yang seperti ini. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Makanya inilah pentingnya kita belajar perjalanan kisah Nabi SAW, menukilkan hadis demi hadis, perjalanan demi perjalanan, kisah-kisah yang didapatkan oleh Nabi SAW di medan perang, bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya, bersama dengan para sahabatnya. Bagaimana qiyamul lailnya Nabi SAW. Saya sering berdebat dengan orang yang tidak mau sholat. Orang yang tidak mau sholat diantara yang mengikuti aliran tarekat. Karena kan dia mengatakan tidak usah lagi sholat. Karena saya sudah berada di tarekat tertentu. Dalilnya adalah hebat dalam Quran. Dia mengatakan, dalil saya Ustaz adalah aqimis sholata li dzikri. Coba perhatikan zaman rahmatullah. Dalilnya dalil Quran. Terjemahannya adalah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dia kemudian membawa ayat ini, mengatakan dia memahami ayat ini, asal daripada solat adalah untuk mengingat Allah. Dan solat itu maknanya adalah doa. Jadi kalau kita sudah banyak mengingat Allah di waktu-waktu tertentu yang diajarkan oleh mursyidnya, oleh gurunya, maka tidak usah lagi melakukan gerakan solat sebagaimana gerakan solatnya Nabi
alaihi salatu wassalam. Coba lihat zaman rahmatullah. Dalilnya dalil Quran, dalilnya dalil sunnah, tapi apa yang mereka pahami sangat keliru dan jauh. Bagaimana dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi di akhir hidupnya, ketika beliau dalam sakaratul maut, beliau mengatakan as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat. Dan lindungilah orang-orang yang kalian cintai dan yang ada di sekitar kalian. Coba lihat zaman rahmatullah. Bahkan Nabi SAW saking kuatnya salat beliau pernah salat qiyamul lail sampai kedua kaki beliau bengkak. Sementara Anda mengatakan tidak usah lagi salat. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau masih membebani dirimu dengan qiyamul lail seperti ini? Padahal Allah telah menghapuskan dosa-dosamu yang lalu maupun sekarang. Engkau adalah ulil azmi minar rusul. Engkau adalah orang yang kelak membuka pintu surga. Engkau adalah orang yang paling dicintai Allah di muka bumi ini. Engkau adalah penghulu para nabi dan rasul. Bersamaan dengan itu, kuatnya qiyamul lailnya engkau wahai Rasulullah. Maka datang orang yang di akhir zaman kita sekarang ini yang mengatakan tidak usah lagi salat. Cukup dengan mengingat Allah kita sudah dianggap salat. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Inilah rusaknya zaman rahmatullah. Baik, sedikit lagi zaman rahmatullah. Kemudian dengan mempelajari sirah perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam, kita pun mendapatkan banyak pelajaran kehidupan. Terkhusus zaman rahmatullah, kehidupan yang kadang kita mengatakan, ya Allah, kenapa ujian hidup saya ini sangat berat? Selalu saja ada masalah. Masalah ekonomi, masalah istri, masalah ikhwah yang mau kawin lagi. Banyak masalah zaman rahmatullah. Maka dengan mempelajari kisah perjalanan Nabi SAW, kita pun bercermin. Ternyata apa yang kita lakoni di dunia ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orang terdahulu. Antum tahu tidak? Nabi SAW ketika awal-awal dakwah dan para sahabatnya, beliau pernah diboikot selama kurang lebih 3 tahun. Tidak ada pasokan makanan ke sebuah tempat, di sebuah lembah. Beliau dicekal, orang-orang yang ingin memberikan bantuan makanan diancam untuk dibunuh. Tidak bisa. Sehingga para sahabat pada waktu itu dan Nabi SAW hanya bisa menahan lapar di atas lapar selama kurang lebih 3 tahun zaman rahmatullah. Kita kadang mengeluhkan tidak makan, padahal cuma tidak makan pagi je. Selebihnya makan siang 2 piring. Kita kadang berkeluh kesah. Kita kadang masih punya deposito, masih berkeluh kesah, ingin membeli mobil. Ya kadang kita baju kita ada 10 lebih, kita masih berkeluh kesah dengan bajunya orang lain. Coba lihat zaman rahmatullah, bagaimana orang-orang soleh sebelum kita. Antum tahu tidak, Sa'id ibnu Amir, terakhir zaman rahmatullah yang saya sebutkan. Sa'id ibnu Amir ini adalah seorang gubernur yang diangkat di zamannya Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Singkat cerita, ketika Sa'id ibnu Amir ini berangkat ke negeri Hims menjadi gubernur, maka datanglah utusan dari kota Hims menuju kota Madinah berjumpa dengan Umar. Dan kebiasaannya Umar ketika berjumpa dengan utusan sebuah negeri, maka dia pun mempertanyakan bagaimana gubernurnya, bagaimana pemimpinnya yang beliau angkat. Maka utusan kota Hims ini mengatakan, sungguh gubernur kami ini Masya Allah luar biasa amanahnya, akhlaknya luar biasa. Cuma 3 perkara yang kami keluhkan. Yang pertama, Sa'id ibnu Amir itu kadang nanti siang baru keluar dari rumahnya. Kemudian yang kedua, Sa'id ibnu Amir setiap pekannya itu menghilang tidak tahu kemana. Kemudian yang ketiga, Sa'id ibnu Amir kalau malam hari tidak menerima lagi gugatan permasalahan yang kami hadapi. 3 gugatan. Akhirnya Umar menuju ke kota Hims, rindu berjumpa dengan sahabatnya Sa'id ibnu Amir. Maka ketika Umar ini berada di kota Hims, maka beliau pun kemudian mengatakan, datangkan gubernurmu ke sini, datangkan Sa'id ibnu Amir. Maka kemudian Umar berkata kepada Sa'id ibnu Amir, wahai Sa'id, sungguh rakyatmu mengeluhkan 3 perkara padamu, selebihnya tidak ada. Yang pertama, kadang kamu terlambat datang menuju menghadapi urusan mereka nanti siang hari.
Apa kata Said? Sesungguhnya saya malu untuk menyampaikannya wahai Amirul Mukminin. Karena untuk tabayyun, menjelaskan kepada rakyat saya jangan sampai mereka berburuk sangka. Maka adapun saya kenapa terlambat di siang hari? Karena sesungguhnya saya adalah gubernur yang tidak memiliki pembantu. Sehingga semua perabotan makanan, menggulung adonan roti itu saya lakukan sendiri. Sehingga saya menyiapkan dulu makanan untuk istri anak saya, baru saya menjamu orang lain. Gubernur yang tidak ada pembantunya. Kemudian yang kedua, setiap pekannya kamu menghilang, kemana kamu? Orang tidak tahu kemana rimbamu. Apa kata Said? Ini juga sebenarnya saya malu sampaikan, tapi harus dijelaskan supaya tidak ada kecurigaan. Sesungguhnya baju yang saya miliki cuma satu. Gubernur zaman rahmatullah, satu je bajunya. Anda mungkin yang berkeluh kesah dengan compang-camping bajunya antum padahal 10. Antum yang masih tidak bersyukur dengan banyaknya baju. Said Ibnu Amir mengatakan saya memiliki cuma satu baju. Dan saya kalau mau mencuci saya harus telanjang. Dan itu pun kemudian saya pergi ke sebuah lembah, saya buka baju saya tidak berbusana dan saya cuci, nanti kering baru saya pakai kembali. Coba lihat zaman rahmatullah. Makanya tidak salah itu. Kalau sahabat itu namanya harum. Sahabat Nabi SAW dari zaman ke zaman. Tidaklah kita membaca sejarahnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, kecuali kita pasti minder. Cocok mereka dijamin surga. Orangnya masih berjalan di dunia, namanya sudah termaktub dalam surga. Kemudian yang terakhir, kenapa kalau malam hari tidak menerima gugatan manusia? Kata Said, ini juga sebenarnya saya malu menyampaikannya. Cuma karena ingin harus dijelaskan dan tabayun, dia pun mengatakan, adapun siang hari itu untuk rakyat saya, dan di malam hari untuk Rabbku yang sang pencipta saya gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmatullah, pelajari perjalanan orang-orang soleh sebelum kita, khususnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan insyaallah taala kita akan menguliti bagaimana sisi-sisi kehidupan mereka. Itulah kenapa mungkin kita cemburu nama mereka termaktub di dalam Quran. Nama mereka disebutkan dalam sunnah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Kenapa zaman rahmatullah? Karena mereka adalah manusia yang terbaik dalam beragama. Karena manusia yang menjual dunianya untuk mengejar akhirat. Mereka menjadikan dunia di tangan-tangan mereka dan tidak sampai ke hati-hati mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang kalau di malam hari mereka rukkaan sujud dan dalam keadaan menangis. Di siang harinya mereka berpuasa. Itu sahabat Nabi SAW. Kata Ali, saya kadang melihat sahabat itu matanya cekung, wajahnya pucat, karena banyaknya menangis di malam hari dan kuatnya puasa-puasa mereka. Maka tidak ada alasan untuk kita berkeluh kesah zaman rahmatullah. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengambil agama ini. Maka bersabar dengan kehidupan dunia. Sesaat zaman rahmatullah. Kehidupan dunia tidak lama. Amar ummati ma baina sittin ila sab'in. Semua yang kita nikmati antara 60-70 tahun. Dan setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Maka mudah-mudahan zaman rahmatullah kita menguliti sejarah perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam, kita pun termotivasi untuk bisa seperti mereka. Kalau tidak bisa 100% seperti mereka, minimal ada bagian yang terbaik yang bisa kita ikuti, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Habis waktu Ustaz? Lagi berapa menit? Lagi 1 menit. Saya berapa menit? 2. Saya kira sudah cukup, sudah bunyi di luar. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.